Kadang-kadang kalau sama-sama kerja, istri juga kerja, suami kerja, kok kebetulan penghasilan istri itu lebih gede daripada suami, biasanya istri jarang nurutnya, bangkang biasanya. Nggak hanya di sini saja Pak Haji, karenanya sebagian ulama menganjurkan kalau cari istri usahakan yang lebih muda dari kita, satu. Yang kedua, yang hartanya lebih dikit dari kita atau maksimal sama, lebih dikit atau sama. Yang keberapa? Yang ketiga, usahakan yang tidak lebih pintar dari kita. Sampai laki-lakinya lulusan SD, sampeannya SD, istri sampean S1. Kalau sampai nasihatin kira-kira patuh nggak itu kira-kira? Ya patuh aja sih kalau istri solihah gitu ya. Tapi kalau istri yang balelo, alah mau lulusan SD aja kok nasihatin S1, kadang kan gitu juga. Jadi kalau bisa, yang secara mikirnya nggak lebih pinter dari kita. Yang keempat, kalau bisa juga yang tingginya maksimal sama dengan kita. Jangan lebih tinggi. Nanti kayak saya ini cuma 160 berapa? 2 apa 3 gitu. Masuklah TNI sekarang kan 160 ya udah. TNI udah turun. Nah, kalau saya nikah dengan 170, itu kalau pas adem-adem ayem gitu, pas aku rukun, ya istri mah manut-manut saja. Giliran istri lagi jengkel, bocah pendek tak kentes kamu. Iya. Iya. Jadi memang itu keharmonisannya, Pak. Keharmonisannya gitu. Makanya kalau ta'arufan itu ditulis. Ta'arufan mau nikah itu ditulis kan. Tingginya berapa? 100 itu. Maksudnya ya itu ke situ biar harmonis. Ya sekedar faktor pendukung, nggak menjadi standarisasi. Ada istri penghasilannya kaya, istrinya kaya raya, solihah, manut, nurut, taat. Khadijah. Iya kan? Makanya tidak terlupakan. Kayanya luar biasa, tapi manut, nurut, taat sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu makanya tidak tergantikan. Istri yang paling disayang, dicinta baginda Nabi siapa? Khadijah. Sampai Aisyah pun cemburu gitu. Karena Khadijah itu yang tidak dimiliki istri yang lain. Khadijah membantu Nabi dengan duitnya. Yang lain enggak. Yang lain malah pernah protes gitu ke Nabi, minta tambahi duit. Kalau Khadijah enggak protes, malah nyokong dengan duitnya. Nah, itu enggak tergantikan. Itu ya memang itu sudah tabiat seluruh manusia. Kalau merasa kaya, merasa cukup dengan diri sendiri. Kalla innal insana la yatgha. Kapan? Allahu astaghna. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu akan berbuat lalim. La yatgha pasti. Tagha berbuat lalim. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau sudah merasa cukup. Iya. Ini kalau kita ini merasa cukup, nggak butuh dokter, nggak ingat rumah sakit, nggak ingat sakit, lalim anak-anak muda itu. Ngajak berantem, tawuran apa, nggak pernah mikir kalau sakit butuh orang lain untuk gotong dia dan sebagainya. Kalau mikir ke sana nggak jadi berantem. Iya kan? Iya. Nah kita karena mungkin nggak merasa butuh dengan tetangga apa, nggak merasa kalau sakit juga butuh bantuan tetangga, kalau ada hajatan juga butuh tetangga, kalau mati juga yang ngangkat juga tetangga kan gitu. Kalau nggak mikir ke sana, udah layak Allah berbuat semenang-menang, semena-mena. Nah perempuan juga gitu, nggak semua tapi ya nggak ada, banyak juga. Ya karena merasa penghasilannya lebih tinggi daripada suami Allah ngasih apa kan gitu ya, suami ngasih masa gitu, itu uang jajanku aja lebih banyak daripada yang dikasih oleh suami. Kadang membangkang,
Memang itu konsekuensi kalau menikahi perempuan lebih kaya dari kita. Makanya biasanya orang-orang tua kita dulu ketika kita mau menikah gitu, lihat kondisi kitanya nggak kaya, disuruh cari perempuan yang nggak kaya, iya kan? Jangan yang kaya. Khawatirnya ya tadi seperti itu, ya. Khawatirnya jadi membangkang, merasa cukup dengan diri sendiri. Banyak perceraian di kalangan orang-orang kaya, perempuan yang punya penghasilan tuh banyak. Di Arab itu banyak sekali perceraiannya di orang-orang kaya. Karena mengapa? Keluarga perempuan itu juga kadang ada masalah dikit gitu udah selesai. Karena perempuannya merasa udah ada backupnya, nggak sama laki-laki itu juga hidup kaya normal, disupport sama bapak dan keluarganya. Jadi ada masalah dikit aja, namanya keluarga pasti ada masalah gitu, ada suara tinggi dikit apa, udah cerai jadi, gitu. Karena merasa cukup dengan diri sendiri. Itulah mengapa laki-laki disuruh yang cari duit, perempuan di rumah saja. Itu faktor kekelanggengan keluarga di sini. Kebanyakan yang nggak semua. Rata-rata rumah tangga langgeng di sini laki-laki yang capek cari duit, perempuan di rumah. Karena mengapa? Kalau ada masalahnya pasti salah satu ngalah. Minimal perempuan ngalah, iya ngalah. Nah, dengan ngalah itu malah jadi baik untuk dia, baik untuk anak-anaknya, baik untuk keluarganya. Kalau perempuannya udah juga penghasilan, udah cerai ya cerai, anak tak kasih makan enggak, kasih duit kamu juga bisa, udah bubar bisa. Iya kan? Banyak kan, mohon maaf, public figur sudah ya tenar artis apa cerai banyak kan? Banyak. Apakah kurang duit? Enggak, justru duitnya malah banyak. Jadi memang yang seperti itu tabiatnya. Bagaimana cara mengatasinya? Saya nggak tahu Pak Haji. Nah, karena kebetulan istri saya kerja, tapi penghasilannya lebih dikit dari saya, Pak. Jadi saya nggak punya pengalaman. Kalau saya punya istri yang penghasilan lebih gede, mungkin baru punya pengalaman. Ada yang punya pengalaman siapa? Kalau ini bukan kepinteran Pak, pengalaman ini Pak caranya. Nah, ini masalah pengalaman, bukan masalah kepinteran gitu ya. Jadi saya nggak punya pengalaman, cuma itu sebagai sebuah hal yang normalnya seperti itu. Cara mengatasi istri yang seperti ini, saya nggak bisa menjawab karena tidak punya pengalaman. Iya, iya.